Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Pernah suatu ketika, ada dua orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Mereka berdua menghadap kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih muda merasa kecewa. Ia pun meminta Sulaiman untuk memberikan saran. Supaya adil bagi kedua wanita itu, Sulaiman meminta bayi itu dibelah menjadi dua. Saran Sulaiman disambut dengan gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya, itu adalah keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda menangis tersendu. Ia berkata, "Lebih baik aku kehilangan bayiku daripada ia dibelah menjadi dua." Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu adalah anak dari wanita yang lebih muda. Karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa, memohon ampun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berpesan, siapapun yang mencoba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu, rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Maqdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk berziarah dan berhaji ke Baitul Maqdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Maqdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman beserta para pasukannya. Mereka akhirnya tiba di lembah Asgalan, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar para semut bisa mencari tempat berlindung yang aman. Setelah semua semut aman, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian, sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sana, sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat, Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari pasukannya, yaitu burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang sangat cantik jelita. Seluruh kerajaan itu menyembah pada matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus burung Hud ke Sabah untuk menyampaikan surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Sabah berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Rupanya kerajaan Sabah tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah.
Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balkis didengar oleh burung Hud. Segera saja burung Hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya, baik itu manusia, jin, ataupun binatang, untuk membangun sebuah istana yang megah. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balkis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan Bani Israel dan kemuliaan Raja Sulaiman sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balkis merasa ciut. Kekayaan negeri Saba bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Munzir, utusan sang ratu, menyampaikan pesan bahwa kerajaan Saba tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman. Dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balkis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balkis sadar. Matahari bukanlah Tuhan. Maka, ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balkis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya. Namun ia gagal. Jarak istana Ratu Bilqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balkis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balkis. Dan itu artinya kerajaan Bani Israel bersatu dengan kerajaan Saba. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya. Hidup dalam cahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dan para semut ada di dalam Al-Quran. Ketika rombongan Nabi datang, semut berteriak, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusya. Yusya merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya, ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun, setelah Yusya wafat, kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel berhasil disatukan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Talut menjadi seorang raja. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Talut menghimpun kekuatan Bani Israel. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Talut sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel. Saat itu,
Usia Daud masih belasan tahun, dan senjata andalannya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya, Daud masih keturunan Nabi Yakub. Suatu ketika, kaum Bani Israel berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Talut berpesan, jika nanti menemui sungai, janganlah meminum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Talut. Saat pasukan itu menemui sebuah sungai, sebagian besar prajurit langsung meminum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Saat mereka menyeberangi sungai, orang-orang yang telah meminum air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat tinggi dan siap untuk berperang. Daud bertempur dengan gagah berani. Batu-batu dari ketapelnya berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan, ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya, sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang meskipun ia masih kecil. Seiring waktu, Daud semakin populer di kalangan kaum Bani Israel. Hal ini sempat membuat Raja Talut membenci Daud dan berniat untuk mencelakakan Daud. Ia takut jika Daud merebut tahtanya. Jauh setelah Raja Talut wafat, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh anak Raja Talut. Ia memimpin dengan tidak adil. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Banyak di antara rakyat Bani Israel menghendaki Daud menjadi raja. Maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Sumber dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala.
Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lenguhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mereka memilih mempercayai Samiri. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Sumber dalam Al-Quran Surat Toha ayat 25 hingga 34 yang berbunyi, berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau." Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami kemunduran. Praktik sihir mulai muncul lagi dan mereka menciptakan Tuhan baru, yaitu Ba'i. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali ini pun mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan azab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Azab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai 3 tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Allah menyuruhkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung. Dan dengan perlindungan dari Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika,
Saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyasa, anaknya yang sedang terbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut. Dan atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Ilyasa menjadi pengikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyasa mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah bayi dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk mencelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka, sehingga datanglah azab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama 3 tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, dan sumber air pun mengering. Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan Nabi Ilyas bahwa patung bayi yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun berniat mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menepati janji mereka. Kini mereka hidup dengan tentram dan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa meneruskan perjuangan sang nabi untuk terus berdakwah. Dan kemudian Allah mengangkat Ilyasa sebagai nabinya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Selesai. Sumber dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Surat As-Sofa'at ayat 123. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 48.